Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada pagi hari ini ya, di tanggal 30 Oktober 2023 kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Saudara-saudaraku, pada pagi hari ini yang akan kita sampaikan yaitu sesuatu yang tentu selalu dicari oleh semua orang ya. Tidak pandang bulu ya, tidak pandang suku, tidak pandang ras ya. Semuanya ingin menggapai yang satu ini. Apa itu? Yaitu bagaimana kita bisa hidup yang tenang dan bahagia. Sebagai orang Islam ya, Tri Handayani menuliskan ada atau merumuskan setidak-tidaknya ada 5 kunci ya, 5 formula, 5 rumus bagaimana kita hidup tenang dan bahagia sepanjang hayat kita ya. Bahkan bagaimana mencapai bahagia yang orang sebut sebagai di dunia dan di akhirat ya. Ketenangan dan kebahagiaan ini merupakan satu hal yang pastinya selalu didambakan oleh semua orang ya. Tak satupun manusia di bumi ini yang ingin hidup susah, ingin hidup sedih, ingin hidup menderita. Setiap orang menginginkan kehidupan yang tenang dan damai. Kita sebenarnya ingin menikmati hidup ya. Akan tetapi seringkali kita kehilangan arah ya terkait bagaimana mencapai ketenangan itu sendiri. Dan sebagai seorang muslim dan muslimat ya, seharusnya kita selalu kita jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman dan petunjuk hidup kita. Insya Allah dengan keyakinan itu kita tidak jadi galau lagi, tidak pusing-pusing lagi karena sudah ada hal yang diberikan guide sebagai petunjuk hidup kita. Nah, apa 5 kunci untuk hidup tenang dan bahagia? Yang pertama adalah memahami hakikat kehidupan ya. Jadi ini ada satu ayat di dalam Quran surat Az-Zariyat ya. Ayat 56 yang saya kira ini sudah sangat masyhur gitu ya. Wa ma khalaqtul insa illa liya'budun ya. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Disambung di surat Quran surat Al-Balad, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Jadi ketenangan dan kebahagiaan hidup itu pertama-tama yang harus kita pahami bahwa segala sesuatu ini harus kita arahkan ke sana ya, bahwa kita tidak lain dan tidak bukan ada di dunia ini Allah sendiri yang sudah menegaskan ya, tidak lain kita diciptakan itu adalah untuk beribadah. Jadi selalu arahkan hidup kita itu untuk beribadah, dan mudah-mudahan dengan demikian kita akan menjadi tenang ya. Jadi sebagai mana muslim kita harus menyadari bahwasanya dunia bukanlah tempat untuk bersenang-senang ya. Tadi dikatakan
Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. So, jangan pernah berharap bahwa hidup di dunia ini akan selalu mulus ya. Sebaiknya yang kita harus senantiasa memupuk ketakwaan dan keimanan ya. Jadi memang kesenangan yang hakiki ya adanya adalah di kehidupan yang abadi nanti, yaitu hidup setelah hidup ya. Kemudian yang kedua ya, kunci yang kedua agar kita hidup tenang dan bahagia adalah ikhlas dan berlapang dada menerima segala apa yang terjadi ya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45 disebutkan bahwa jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Tidak ada penolong yang lain ya. Jadi ketika kita menerima segala sesuatu, karena ujian itu kan tidak selalu kenikmatan atau juga selalu kesusahan ya. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita, kita terima dengan ikhlas dan berlapang dada ya. Dan jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu ya. Untuk merasa bahagia ya pelan-pelan kita harus berdamai dengan rasa sakit ya. Jika hanya berfokus pada permasalahan, diri ini hanya akan lelah dan sulit merasa bahagia ya. Life must go on ya, hidup harus terus berjalan. Pada akhirnya mencoba ikhlas dan berlapang dada, menerima apa yang terjadi dan fokus dengan apa yang bisa kita lakukan akan membuat hati menjadi lebih tentram dan bahagia. Kemudian kunci yang ketiga ya, dari 5 kunci untuk hidup tenang dan bahagia adalah syukuri hal-hal sederhana yang kita miliki. Jadi untuk bersyukur tidak harus kita menunggu kaya dulu, menunggu kita punya segala sesuatu ya. Di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat sedih ya. Nah, jadi selain berdamai dengan rasa sakit ya, bersyukur juga menjadi suatu kunci kebahagiaan yang tidak boleh terlewatkan ya. Dalam surat Ibrahim tadi sangat tegas ya, Allah mengatakan akan menambah nikmatnya bagi siapa saja yang bersyukur ya. Sedangkan sejalan dengan hal tersebut terdapat banyak penelitian yang menjelaskan keterkaitan erat antara syukur dan kebahagiaan. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Robert A. Emmons dari Universitas California dan juga Dr. Michael E. McCullough dari Universitas Miami ya. Dalam penelitian tersebut ditemukan adanya korelasi positif antara bersyukur dan bahagia, di mana manusia akan cenderung lebih bahagia ketika didorong untuk mengingat hal-hal yang mereka syukuri dalam hidup mereka. Cara sederhana untuk bersyukur selalu melihat ke bawah ya, terutama dalam dunia ya. Jadi dengan cepat kita akan bersyukur ya. Kemudian yang keempat ya, kunci kita untuk hidup tenang dan bahagia menurut Quran dan Sunnah adalah libatkan Allah dalam setiap hal ya. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Agar merasa tenang dan bahagia, kita harus senantiasa mendekatkan diri pada Al-Mu'min, sang pemberi rasa aman ya. Di surat Ar-Ra'd tadi ayat 28 dengan tegas Allah menyebutkan bahwa kunci ketenangan ialah senantiasa mengingatnya. Oleh karena itu hendaknya membiasakan diri untuk melibatkan Allah dalam setiap hal, baik kecil apalagi yang besar. Seberat apapun ujian yang kita hadapi, jangan pernah menyerah dan berputus asa, karena kita harus yakin bahwa ada Allah yang senantiasa memberikan kita kekuatan dan solusi untuk menghadapi semuanya. Dan kunci yang terakhir agar hidup kita
tenang dan bahagia sesuai Al-Quran dan As-Sunnah adalah berhentilah membandingkan hidup dengan orang lain. Ya. Di dalam Quran surat An-Abiyah ayat 35, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Situasi yang terjadi akhir-akhir ini banyak yang menjadikan kehidupan sebagai sebuah ajang perlombaan. Ya. Banyak orang membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain. Seringkali kita merasa sebagai orang dengan beban terberat di dunia ini. Kita merasa iri dengan mereka yang mungkin diberikan nikmat berupa harta yang berlimpah, keluarga yang harmonis, ya, pencapaian luar biasa, dan lain sebagainya. Hal itu lantas membuat kita merasa sedih dan terpuruk dengan kehidupan yang kita miliki. Padahal segala nikmat, cobaan, ya, pada dasarnya merupakan bentuk ujian. Setiap orang tengah berjuang dengan ujiannya masing-masing. Ya. Ada orang kaya yang diuji dengan masalah keluarga dan penyakit. Ya. Ada pula keluarga harmonis yang diuji dengan masalah ekonomi. Ya. Setiap orang memiliki perjalanan hidupnya masing-masing yang tidak sama. Ya. Oleh karena itu, sumber kebahagiaan bagi setiap orang pun juga berbeda-beda. Nah, agar merasa tenang dan bahagia, kita harus berfokus menciptakan kebahagiaan menurut versi kita sendiri. Perlu diingat bahwasanya dunia hanya sementara. Ya. Kebahagiaan kita sebagai seorang muslim ialah kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat. Ya. Jadi selalu ingat itu, ya, bahwa dunia ini sangat sebentar dan kita harus mencapai bahagia yang hakiki, adalah bahagia yang kekal di akhirat. Jika kita tidak bahagia di dunia, harus kita pastikan bahwa kita akan bahagia di kehidupan selanjutnya. Jadi dari uraian di atas seperti kita pahami bahwasanya mencapai ketenangan dan kebahagiaan sesungguhnya tidak sesulit dan serumit yang kita bayangkan selama ini. Ya. Kunci kebahagiaan, kunci ketenangan terletak pada diri sendiri. Ya. Rasa tenang dan bahagia hadir dalam jiwa yang senantiasa dekat dengan Sang Pencipta, berlapang dada dan bersyukur atas segala apa yang terjadi. Demikian, tetap sehat, sehat fisik, sehat mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.